Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri Bojoli. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Pangandaran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bahan pelayanan siswa yang diberikan kepada siswa di sekolah saya selama bulan Juli. Saya mengampu bimbingan dan konseling. Saya memberikan bimbingan klasikal pada jurusan pengembangan perangkat lunak dan game di kelas 11 PPLGA, B, dan C. Kemudian tema materi yang saya berikan adalah gaya belajar. Inti materi yang saya berikan ada 3 hal, yaitu pengertian dari gaya belajar, tipe gaya belajar, saya belajar dari setiap tipe gaya belajar, dan identifikasi gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Baik, gaya belajar itu adalah suatu pedoman yang dapat digunakan untuk mengembangkan kinerja dalam proses pembelajaran di sekolah. Tipe belajar atau tipe gaya belajar yaitu ada 3. Yang pertama visual, yaitu belajar dengan cara melihat menggunakan indera penglihatan. Kemudian yang kedua adalah auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengar atau menggunakan indera pendengaran. Yang terakhir ada kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak dan memegang atau dengan praktek menggunakan indera perasa. Baik, selanjutnya adalah cara belajar dengan tipe visual, yaitu belajar dengan gambar, diagram, dan peta, atau membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting, kemudian menggunakan video, gambar-gambar berwarna, dan membuat pengelompokan. Jadi, jika cara belajar dengan visual, yaitu dengan cara melihat, memberikan penglihatan langsung kepada peserta didik, bagaimana cara prakteknya atau harus terlihat dengan tayangan-tayangan. Sementara cara belajar dengan tipe auditory yaitu membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari, berdiskusi, berdebat, dengan melakukan wawancara, mendengarkan melalui kaset atau misalnya auditorial atau audio, kemudian seminar dan mata karya. Mereka cukup dengan mendengarkan, mereka sudah paham materi yang diberikan. Yang terakhir yaitu cara belajar dengan tipe kinestetik, yaitu melakukan praktek. Mereka lebih suka dengan menggunakan atau mengamati demo atau contoh konkret yang bisa mereka lakukan, melakukan drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan atau puzzle, dan menggunakan gerak dalam belajar. Baik. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu manusia memiliki bermacam-macam gaya belajar yang dapat membantu mereka untuk belajar secara maksimal. Karena ulah gaya belajar dan andalkan Tuhan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Setelah itu saya akan memberikan atau mengidentifikasi gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik dengan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi gaya belajar peserta didik itu masing-masing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.